Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Pada malam hari ini kita berdoa dan masuk ke materi katekese 2 dan 3 dari pertemuan keluarga sedunia yang ke-10 ya. Jadi waktu di rumah Pak Ambros kita sudah menyampaikan pengantar dan kita juga sudah masuk ke katekese yang pertama ya. Nah, jadi ini katekese yang kedua dan yang ketiga. Nanti di rumah Pak Ento itu katekese yang keempat dan kelima. Nanti terakhir di tempat Bu Sumi. Jadi untuk katekesenya kita sudah memberikan materinya. Setelah itu nanti akan di-share-kan, ya kan, ke grup lingkungan. Kemudian nanti ada tugas-tugas yang mesti dilaksanakan karena materi itu ada 3 materi. Pada malam hari ini kita akan masuk ke materi yang tadi sudah disampaikan, katekese yang kedua dan katekese yang ketiga. Baik, sebelum kita memulai katekese kita pada malam hari ini, mungkin ada pengantar atau pesan dari Bang Alek selaku tuan rumah? Oh, tidak ada. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Bang Alek. Kita juga nanti setelah katekese akan berdoa bagi kesehatan ibu beliau. Kemudian juga mendoakan juga kesehatan Bang Alek dan juga supaya segera mendapat pendamping hidup dan ya memperoleh pekerjaan yang nanti bisa untuk dirinya. Dan sebelum kita memulai kegiatan katekese kita ini, mari kita berdoa doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 12. Mulai. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Diantar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Kediri
dinding bukit-bukit, namanya diserukan oleh Allah dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tibalah kita masuk ke dalam katekese yang kedua dan katekese yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dipanggil untuk sukacita cinta itu berarti kita menjadi seseorang yang harus melakukan pewartaan Kristiani. Jadi pewartaan Kristiani kita adalah keluarga, adalah kabar baik. Jadi kabar baik itu adalah kabar sukacita bagi keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Kristiani, terutama di lingkungan Santo Rufinus, karena kita adalah terang dan garam dunia. Rencana Allah untuk pernikahan dan kehidupan keluarga sesuai dengan keinginan terdalam antara pria dan wanita untuk kebahagiaan abadi dan sukacita sejati. Jadi kalau ada orang yang menikah lalu terpaksa, menikah lalu juga dipaksa, itu memang tidak bisa. Dasar perkawinan atau pernikahan itu adalah cinta. Jadi sehebat apapun perkawinan itu kalau dasarnya bukan cinta, karena cinta itu adalah Allah. Dasarnya Allah, Deus Caritas Est. Allah adalah cinta. Tuhan adalah kasih. Yesus Kristus adalah cinta kasih. Jadi dasarnya adalah Yesus Kristus, dasarnya. Sehingga bagaimanapun ketika kita sudah berjanji atau mengikat komitmen di depan Allah, kita harus setia dalam untung dan malang, sehat dan sakit, ya kan? Suka dan duka. Nah, ini adalah suatu komitmen yang harus dibangun untuk keluarga-keluarga Kristiani, terutama keluarga Katolik yang menerima sakramen perkawinan. Jadi kita tidak bisa membenarkan ketika ada orang yang ingin mengganggu perkawinan Katolik karena dasar alasan, ya kan, cinta. Itu pasti alasannya nafsu atau alasannya ya karena dunia atau karena kuasa iblis. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, kita kawin itu bukan karena nafsu belaka. Jadi perkawinan itu antara cinta dan perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kuat. Jadi kemanapun kita membawa diri kita ketika kita sudah kawin dan memilih pasangan hidup kita, makanya dalam gereja Katolik itu orang itu harus memulai saling kenal mengenal. Jadi mulai sedini mungkin orang itu saling mengenal, mulai dibawa untuk berkomunikasi, bersosial. Kalau ingin mendapat jodoh yang seiman, ya sering-seringlah bawa anaknya dalam kegiatan gereja. Tetapi kalau masih juga tidak dapat, mungkin kita dipanggil untuk menjadi pewarta sukacita. Jadi seperti itu. Jadi jangan menyalahkan banyak orang lalu tidak dapat jodoh, tidak dapat pasangan, lalu menyalahkan, ya, yang sangat dosa adalah menyalahkan sang cinta. Ya. Siapa sang cinta atau sang sabda atau sang pewarta itu? Dialah Yesus Kristus. Jadi lalu Tuhan pula yang disalahkan. Nah, kita sudah berdosa. Nah, untuk itu ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai putra dan putri Allah kita diciptakan untuk kasih. Karena Allah adalah kasih. Keluarga yang misinya adalah menjaga, mengungkapkan dan mengomunikasikan cinta. Jadi keluarga itu menjaga. Suami menjaga istri, istri menjaga suami. Orang tua menjaga anak, anak menjaga orang tua. Itu sudah sepantas dan sewajarnya, selayaknya. Jadi kalau misalnya istri cemburu itu wajar, tapi jangan cemburu buta. Suami cemburu itu wajar,
tapi jangan cemburu buta. Anak cemburu wajar, tapi jangan cemburu buta. Kata cemburu itu bukan maksudnya salah ya. Jadi itulah menjaga. Payah kita mau mengungkapkan. Istri nanya kita lalu kau ini cemburu. Ini salah kita. Itulah menjaga. Kok pulangnya larut malam pak? Ya kan ditanya, masa cuek-cuek saja. Kalau kita sudah berkeluarga ya harus bertanya kan. Istri kemana, anak kemana. Jangan didiamkan, sudah besar. Tidak ada urusan sudah besar. Sebagai orang tua kita juga harus menjaga. Ketika kita menerima orang menjadi menantu kita, itu anak kita. Jadi kalau ada menantu ditanya kemana lalu marah, itu berarti menantu yang durhaka kan gitu. Kan wajar mertua nanya, ya kan? Nah, jadi menjaga. Jadi sudah siapkah kita menjaga? Ya harus menjaga. Maka kalau kita khawatir anak kita tidak pulang, wah itu artinya normal. Ya kan? Was-was kan? Suami belum pulang, istri belum pulang kan was-was. Ya. Berikutnya tadi mengungkapkan. Jadi menjaga, mengungkapkan. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Mengungkapkan. Ada teori kan kalau berkeluarga itu, ya. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Betul enggak ya, ibu-ibu ya? Itu kata Bu Sumi langsung dijawab betul. Seharusnya kan uang istri, uang suami, uang istri kan begitu. Ini enggak, uang istri, uang suami, uang istri kan begitu. Ya, akhirnya ribut. Ketika misalnya mohon maaf membantu orang tuanya, ya kan, lalu terjadilah cemburu buta, pilih kasih. Itulah yang membuat kita menjadi tidak akur dengan ipar, tidak akur dengan ya mungkin mertua dan sebagainya. Nah, ini memang sulit. Tetapi kita harus jalani karena kita harus mengungkapkan itu. Jadi harus diatur gitu loh. Ya. Tidak mesti juga harus pakaiannya sama, ya kan? Nanti Natalan semuanya sama, ya enggak bisa gitu juga ya. Maksudnya ya harus diatur lah. Ya. Ya kan ada juga keluarga kompak dia. Natalan semuanya sama. Jangan sampai dalamannya juga sama. Ya kan? Ya silakan, itulah keunikan keluarga kan. Nah, itu urusan keluarga masing-masing diungkapkan. Ya kan? Ada suami suka istrinya rambut panjang, si istri malah ya tidak suka rambut panjang, diungkapkan. Ya kan? Akhirnya kalau tidak diungkapkan kan susah. Ada istri yang suka suaminya misalnya ya kan rambutnya pendek, ya kan? Nah, ini harus diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan sulit. Atau misalnya suami tak gosok gigi bau, ya kan, mau cium kok masih bau. Diungkapkan, jangan dibiarkan. Itu lalai namanya. Lalai dosa. Diungkapkan. Nah, jadi tidak bisa kalau kita berkeluarga tidak mengungkapkan. Jadi kalau ada suami istri tidak teguran, ya udah itu sudah tidak cinta sebenarnya. Kacau. Berikutnya mengkomunikasikan cinta. Ya macam-macam lah komunikasi cinta. Ada yang romantis ya kan, lengket kayak perangko, ya kan? Jadi kemana suami istri di situ, itulah komunikasi cinta, ya kan? Bisa kita lihat misalnya di gereja kan ada yang tetap bersama duduknya tak terpisahkan, ya kan? Pokoknya kalau udah sempit tetap disempitkan ya, pokok enggak mau dia terpisah kan? Terpisah ruang dan waktu. Tapi uniknya kerja bisa juga gitu, ya boleh juga. Ada juga yang aneh. Bertanya mana istrinya, ini rese. Orang nih yang harus ditanya ini sebenarnya siapa gitu, ya kan? Ada juga yang lucu kan, suaminya duduk di ujung, istrinya duduk di ujung, jadi tidak ketemu. Ya memang ya itulah tadi. Ya masing-masing mengkomunikasikan cinta dengan berbeda-beda. Begitu juga anak-anak, ya.
Ada yang lebih dominan sayang dengan anak perempuannya, dominan sayang dengan anak laki-laki, sayang dengan anak tua, sayang dengan anak bungsu, ya kan? Padahal itulah cara mengkomunikasikan cinta. Sehingga tidak terjadi kecemburuan, itu haruslah orang tua mengkomunikasikan cinta. Makanya harus diceritakan bagaimana sejarah kehamilan itu kepada anaknya. Oh dulu ini susah dilahirkan, ya kan, akhirnya sesar, supaya dia tahu bahwa orang tua tuh mencintai dia. Yang ini dulu hamilnya gampang, ndak rewel, ya kan itu sering terjadi kan. Jangan diomongkan ke orang lain dulu, masa orang lain lebih tahu daripada anaknya kan. Nah itu ndak boleh, ya kan. Kemudian harus juga dipahami, mohon maaf ini bagi yang tahu sejarah keluarga itu, misalnya mengadopsi anak, mengangkat anak, jangan lalu kita yang omongkan ke anak itu urusan orang tuanya, itulah tabu namanya. Itu akan mengakibatkan kepatalan. Saya ingat dulu di suatu tempat di lingkungan saya yang dulu ya, nengok anaknya berulah lalu ceritalah, itu bukan anak saya ambil dari bayi. Kacau sudah. Akhirnya terjadi yang namanya komunikasi cinta yang terputus. Nah itu tidak boleh. Apalagi kita yang tahu itu bukan kita yang mengungkapkannya, tetapi biarlah orang tua, atau tidak diungkapkan pun jangan pernah kita mengungkapkannya. Nah ini penting ya, penting. Ada dulu tuh enak ya kan, depan-depan orang. Dah besar ke anak yang kau angkat, anaknya di situ. Ya ampun, orang ini memang lah nyaman, ya kayak nyerocos seperti ndak ada rem. Ya kan, kita sebagai pihak keluarga udah ndak, ini dia nyaman. Ini kacau lah si orang ini kan depan. Baru habis itu maaf. Ndak bisa maaf, orang dah dengar semua. Aduh, ini kan. Belum lagi ketemu kawan di pasar kan, dah besar ke anak yang kau angkat dulu tuh, yang aduh inilah akhirnya kan. Ini tidak bisa. Tolong itu juga kita jaga. Kita tahu, kita simpan di hati. Itu biarlah urusan hubungan dia dengan orang tuanya. Jadi jangan sampai kita ikut campur. Boleh kita omongkan ke orang, tapi tidak boleh untuk dijadikan semacam konsumsi umum kan. Ini kan sering terjadi. Akibatnya kan, kecuali sudah diungkapkan oleh dirinya, ya silakan. Pada saatnya, kedewasaan itu kan pada saat. Apakah itu penting? Ya kalau bagi dia tidak penting ya jangan diomongkan. Nyesal aku ngangkat kuning katanya nih. Kacau. Sampai gini-gini kan, akhirnya itu anak terluka. Nah kalau terluka kan sulit. Ya kan? Saya ingat dulu adik saya itu kan diolok-olok oleh kami kan. Kamu ini dasar anak pungut kan. Biasalah kalau adik kan. Akhirnya nanya dia sana sini. Udah padahal anak kandung. Jadi kita yang jadi kacau. Habislah kita kena pelasa mama gitu. Ngacau. Biasa kan ada adik-beradik suka ngacau nih. Ini jangan. Itu akan melukai perasaan. Karena waktunya kan. Sampai nanya ke bibi, nanya gini memang. Kalau kau anak pungut, kau tuh dilahirkan di rumah, bagaimana bisa dipungut kan gitu. Nah dipungut di tong sampah. Ya namanya kita sebagai abangnya, makin dia nangis makin lah gitu itu. Nah ini sering terjadi ya karena mungkin supaya dia tidak nakal, jadi kita takuti gitu. Akhirnya lama baru dia nyimpan, nanya lagi dia. Sampai ya kan, sampai udah dewasa. Dulu tuh abang tuh katanya ngomong dia anak gitu nih, inilah kacau. Nah ini sering terjadi. Komunikasi cinta itu bisa berakibat fatal kalau kita tidak meletakkan komunikasi itu sebaik-baiknya. Nah ini memang sensitif. Nah inilah yang kita harus bangun rekonsiliasi bersama untuk memahami. Jadi urusan keluarga orang itu boleh kita tahu, tapi kita simpan di hati. Seperti Maria, ya kan? Simpanlah itu dalam hatimu, kan gitu ya. Nanti pada suatu saatnya ya ketika orang itu sudah dewasa, sudah baik adanya, ya boleh diungkapkan. Adalah tempat di mana cinta Tuhan pertama kali dialami dan sukacita cinta,
sukacita cinta itu dihadirkan, yaitu keluarga. Jadi pernikahan Katolik dan kehidupan keluarga melayani semua pasangan dan keluarga yang sudah menikah dengan mewartakan kasih Allah kepada mereka dan membantu mereka merangkul panggilan mereka untuk cinta dan pemuridan. Jadi suami istri itu ya dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Wajar misalnya ketika kita lingkungan itu memberikan nasihat kepada keluarga-keluarga muda, ya cara mendidik anak begini. Ya kita walaupun sudah sarjana ya kalah dan mendidik anak kita dengan orang tua kita yang mungkin ya tamatan SD atau bahkan dah sekolah. Kita bisa besar ini karena orang tua kan. Harus mau mendengar gitu Pak. Ya kan? Kadang nih kan zaman sekarang tuh pengetahuan katanya lewat internet lebih oke. Ya tidak juga kan. Ada pengetahuan yang kita tidak tahu. Anak rewel, rupanya rewel bukan karena dia sakit. Ya kan? Salah gendong. Nah, ya kan? Salah gendong. Itu kan pengetahuan yang hanya dimiliki oleh orang tua kita dulu, ya kan? Ya kan, ada yang ngasih makan, ya kan? Ada yang menyalahkan orang ngasih makan jalan-jalan. Nah, itu kan terkadang ada orang tuh kan cara memberi makan anak beda-beda ya. Nah, namanya anak kan. Jadi masing-masing itu ya enggak ada teori yang itu. Kalau memang anak itu mudah dikasih makan pada saat menonton televisi, ya psikolog itu neliti kan karena dia mungkin untuk bahannya. Tapi kalau kita kan ya mungkin ya seperti itu. Ada yang anak yang mudah ditidurkan, mungkin dielus-elus dadanya, ditepuk-tepuk pantatnya, ada juga. Ya kan? Dicium-cium dulu baru ini kan. Ya masing-masing anak ini beda-beda lah kan. Kan begitu. Nah, makanya orang tua, suami istri itu kan beda-beda. Ya, ada suami yang suka tidur hanya pakai kolor aja, kan mana juga mau marah. Pakai kolor baru nyenyak misalnya. Mohon maaf, ini bukan rahasia ya kan. Nggak boleh juga kita mau ya kita membatasi kenikmatan seseorang. Ya kan? Ya, ini masalahnya ya relasional kita. Ada ya macam-macam lah. Selama itu tidak mengganggu yang namanya privasi, ya. Itu. Ya ada cerita luar biasa tuh ketika suaminya itu mengorok 40 tahun. Akhirnya baru diungkapkan ketika suaminya, dia sangat jengkel benar dengan suaminya itu selama 40 tahun. Karena orokannya itu sangat besar. Ya kan, akhirnya setelah suaminya meninggal, justru dia mengalami kehilangan yang luar biasa. Dia sudah menikmati orokan suaminya, tetapi ketika dia sendiri dia baru tahu bahwa tanda-tanda kehidupan itu adalah keributan kan. Dan dia sangat menangis dan sangat merindukan itu. Nah itu. Jadi belum tentu hal yang dibuat suami itu yang kayaknya menjijikkan itu nanti bisa sangat kita rindukan. Ya masing-masing bapak ibu sudah tahu. Dan bagi yang pasangannya masih lengkap ya nikmatilah itu. Tapi kalau pasangan yang tidak lengkap kan hanya bisa menikmati masa-masa indah dulu. Nah itu ya bapak ibu itu kita kembalikan. Itulah tugas bapak ibu untuk membangun cinta terus menerus tanpa henti. Pasangan-pasangan muda atau pasangan-pasangan yang akan kawin ya silakanlah belajar bagaimana cinta itu bisa awet kan. Karena memang modalnya itu adalah ya kasih Allah. Jadi pernikahan Katolik dan kehidupan keluarga melayani semua pasangan dan keluarga yang sudah menikah dengan mewartakan kasih Allah kepada mereka dan membantu mereka merangkul panggilan mereka untuk cinta dan pemuridan. Terinspirasi terutama oleh seruan apostolik, ya kan? Pasca Sinode Amoris Laetitia atau Laetitia, dokumen ini menyajikan kerangka kerja prinsip-prinsip pastoral untuk pelayanan dan advokasi pernikahan dan kehidupan keluarga yang berfungsi sebagai sumber daya untuk membantu perencanaan pastoral di paroki, keuskupan atau pemerintahan.
Kerangka ini ditawarkan dalam kesinambungan dengan surat pastoral Married, Love and Life in the Divine Plan sebagai mitra praktis dan prinsip-prinsip pastoral teologis tentang pernikahan. Saat ini para pengurus pastoral menghadapi tantangan dalam menangani berbagai situasi perkawinan dan keluarga yang lebih kompleks daripada dekade-dekade sebelumnya. Jadi belum tentu kita melihat pasangan itu awet sampai tua, tidak ada masalah, justru ada masalah. Ya. Saya pernah, mohon maaf, sebenarnya saya dalam hati tidak layak nih, karena saya baru kan, tapi saya harus mendengarkan keluhan suami dan istri yang sudah punya cucu kan. Jadi kalau dia itu marah, itu bisa berguling-guling. Saya juga tidak membayangkan, ya kan. Ini bang, katanya, kata anaknya, kalau dia marah dia berguling-guling katanya. Waduh, dan besar berguling-guling, ngeri juga kan. Ya karena itu tadi, komunikasi sudah ada jalan dengan istrinya. Ya istrinya mungkin terlalu cemburu dan sebagaimana, ya kan. Akhirnya dia mengungkapkan ya dengan seperti anak-anak kan. Tapi kan itu mempengaruhi psikologi si cucu atau siapa. Jadi kan si anaknya ya terkadang ya itulah. Makanya komunikasi kalau udah tidak jalan, komunikasi cinta itu sulit. Makanya perlu dibantu keluarga-keluarga itu untuk memberikan pemahaman. Tetapi ada juga setelah ribut kok bisa peluk-pelukan, aneh juga. Ada keluarga tuh, ya kan? Ribut lalu bisa peluk-pelukan, bisa. Nah, itulah. Teori itu oke, tetapi praktisnya itu tergantung keluarga masing-masing. Ada yang mungkin kalau dia bertengkar suami istri satu RT dengar, tapi habis itu dia awet-awet, ya tidak ada urusan, naik motor sama-sama lagi, aneh juga kan. Selama ya itulah komunikasinya dibangun ya. Ada ketika sudah ada masalah mungkin perlu dibantu, tetapi kalau tidak ada masalah ya udah, toh itu persoalan mereka berdua. Dan ini memang yang harus dipahami. Ya ada yang mohon maaf juga misalnya jauh, tetapi kok awet kan gitu. Itu luar biasa ya. Jadi masing-masing tuh unik. Jadi tidak bisa menyamakan keluarga, apalagi zaman modern nih. Pekerjaan di mana-mana, satu di ujung kulon, satu di ujung sini kan, ujung-ujungnya kan kapan ketemu ya, suka-suka lah. Nah, jadi tidak bisa kita saling mencocok-cocokkan antar keluarga masing-masing, ya tidak bisa. Ya masing-masing punya keunikan dan itulah kebahagiaan yang diberikan Tuhan, keunikan itu. Ya. Jadi jelas di situ saat ini para pengurus pastoral menghadapi tantangan ya. Jadi tantangannya berat. Mengapa? Dalam menangani berbagai situasi perkawinan dan keluarga yang lebih kompleks daripada dekade-dekade sebelumnya. Kerangka kerja ini mencoba untuk menyajikan pendekatan pastoral di banyak situasi dengan harapan bahwa semua orang mengalami Injil dalam keluarga sebagai sukacita yang memenuhi hati dan kehidupan. Seperti yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, masalah masa kini yang dihadapi oleh pasangan dan keluarga memerlukan jangkauan yang tidak puas hanya mewartakan pesan teoritis tanpa menyentuh masalah nyata orang-orang ya. Jadi memang sekarang ini kita harus terjun minimal di keluarga kita dulu lah. Teori oke, tapi praktisnya tidak kan gitu. Sebaliknya, pengurusan pastoral untuk keluarga perlu memperjelas bahwa Injil keluarga menanggapi harapan terdalam dari keluarga, pribadi manusia, tanggapan terhadap martabat dan pemenuhan masing-masing dalam hubungan timbal balik, persekutuan dan kesuburan. Nah, yang paling menjadi persoalan ini kan kesuburan. Ya kan, kesuburan. Apalagi kalau desakan mertua. Ya kan? Dulu waktu pacaran ditanya kapan kawin. Sudah kawin kapan punya anak. Sudah punya anak kapan punya anak yang kedua. Sudah punya anak yang kedua tidak nambah lagi kah? Kan begitu terus. Nah, itu desakan-desakan kesuburan. Yang paling sangat fatal itu adalah kalau misalnya salah satu pasangan tidak mampu memberikan keturunan, baik laki-laki dan perempuan. Mulailah pihak keluarga memberikan solusi atau solutif yang berbahaya. Dah kawin lagi aja, itu kacau. Itu adalah manusia yang tidak memahami perkawinan Katolik. Ya kan? Kan
sudah berjanji dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Tidak bisa kita memberikan solutif seperti itu. Jadi harus dienyahkan pikiran itu ya. Belum lagi kalau dia ngumpul ke tempat bapak-bapak yang kurang enggak apa-apa, biasa. Daripada kau tak punya keturunan, inilah mungkin dah mulai. Nah, ini masalah kesuburan ini penting. Makanya biasanya gereja Katolik mengharapkan jangan pilih kucing dalam karung kan. Jadi dari awal-awal sudah dicek kesehatan daripada nanti bermasalah kan. Sudah tahu bermasalah masih kau terima, ya susah kan gitu. Ini pernah terjadi misalnya. Ya, cerita seseorang yang mohon maaf kena penyakit 3 huruf, 4 huruf HIV AIDS ya. Jadi ketika diperiksa ya kan, salah satu pasangan yang kena, ya harusnya pasangannya karena cinta janganlah mengawininya kan. Risiko besar. Tetapi kalau kedua belah pihak itu sudah memang mau menghadapi resiko itu, mikirkan masa depan anak. Ya kan? Nanti anak yang lahir gimana? Nah, jangan juga egois gitu, Pak. Gara-gara tai kucing rasa coklat, ya kan? Nah ini, makanya laki-laki dan perempuan harus menjaga martabat pacaran itu yang baik dan benar, yang luhur. Jangan main, ya kan? Main nyucur-nyucurnya kan? Ini penting kita untuk mendampingi saudara-saudari kita yang mungkin dalam proses pacaran. Ujung-ujung kan akhirnya ya itu terjadi. Yang susah kan pasti keluarga ya. Nah, Bapak Suci Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa sukacita cinta yang dialami oleh keluarga juga merupakan sukacita gereja. Nah, ini kita ambil contoh ya. Sebagai uskup di Amerika Serikat, ini kita tahunya Amerika Serikat itu negara bebas ya. Ini uskup Amerika Serikat, kami membarui komitmen kami untuk melayani semua pasangan dan keluarga yang sudah menikah di lingkungan kami. Jadi ini dipakai modelnya, kita kan mau lihat negara yang maju ya. Jadi uskup Amerika Serikat itu luar biasa dia. Jadi kami melayani. Jadi kebutuhan untuk ya konseling, kemudian ya macam-macam. Dan kita juga harus seperti itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Kalau ada pasangan muda butuh konseling, butuh tanya jawab, ya kita ya mohon di lingkungan kita kasih saran, terutama masalah kesuburan kan. Oh tenang, doa aja ya kan. Saya ingat dulu Pak tua saya itu baru punya anak itu 15 tahun. 15 tahun. Lalu sudah dapat anak berderet laki-laki semua. Ya kan? Jadi ada seorang nenek yang mengatakannya kamu berobat katanya. Kamu ini sakit, bukan tidak punya anak. Berobat. 15 tahun Pak tua saya itu. Sekali punya anak. Ya, berobat obat tradisional alternatif. Ya, jadi kalau enggak dia mau kawin lagi kan? Tapi Pak tua saya itu tetap setia dengan istrinya. 15 tahun, bayangkan 15 tahun. Ya kalau misalnya di pasangan selebritis baru 9 tahun udah bayi tabung. Kalau di kampung mau bayi tabung apa ya kan? Jangan kan boro-boro bayi tabung. Makan ya susah, nabung ya sulit kan. Nah, akhirnya lah berobat dia, ya kan? Saran ini luar biasa, saran kearifan lokal kan, kamu berobat. Ya berobat. 15 tahun punya anak 4 berderet kan anaknya. Nah, itulah sepupu-sepupu saya itu. Cerita dia. Ya, kalau dia dengar yang lain dia bilang ya tinggalkan ya istrinya ya. Padahal yang bermasalah laki-lakinya. Ini kan banyak kan egois laki-laki tak mau diperiksa. Oh enggak, saya sehat. Usah cek dua-duanya. Akhirnya tertekan nih si istri ini kan menjadi selalu korban gitu kan. Inilah mama udah bilang jangan pilih istri model gitu. Wah udah mulai nih kan. Akhirnya terjadilah ini. Nah ini yang sering terjadi. Ikut campurnya orang tua atau mertua dalam kehidupan keluarga anak ini akan berakibat fatal pada kehidupan mereka. Karena masa depan itu hanya bisa ya kan dirancang oleh yang berkeluarga itu, dan kita sebagai orang tua mendoakanlah terus
kecuali dia minta nasihat. Tapi kalau menjaga, berkomunikasi wajar, ya kan? Masa kalau anak kita nakal lalu orang tua kita tak boleh ikut campur, ya haruslah. Misalnya kita punya anak kan, nah itu wajar. Jadi kita mungkin sebagai menantu janganlah lalu, wow ini kita nih lalu, wah ini sering terjadi ya. Ini ya kalau yang mohon maaf kalau yang terkena atau langsung ya mohon maaf. Ini karena kita mau mengungkapkan dulu nih pada malam ini katekese kedua ketiga ini. Ini yang terjadi di Amerika loh, keluarga maju nih. Ya makanya kebutuhan untuk sharing, konseling itu makanya pada bulan ini dibuat bulan keluarga. Ya anak. Ya, maka kita Rupinus ini mau jadi role model dulu untuk lingkungan yang lain supaya lebih cepat dulu memberikan materinya. Kalau kita mepet-mepet kan susah. Teorinya itu mudah, tetapi praktisnya di rumah itu kan sulit kan. Ya dari semua anak ada yang punya 5 anak, masalah 5 anak. Kalau punya 5 menantu ya udah dapat 10 anak kan. Masalah beda-beda. Apalagi kalau kita sebagai role model anak kita sudah memilih iman lain kan. Kita kan harus memberikan teladan supaya dia tahu bahwa orang Katolik itu ya cinta kasih gitu. Nah ini penting, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apalagi keluarga di Amerika yang kita anggap bebas kan. Ya keluarga itu ya bebas. Jadi seakan-akan dalam film-film kita lihat, padahal tidak seperti itu. Ya. Jadi Uskup Amerika itu memberikan komitmen untuk melayani semua pasangan dan keluarga yang sudah menikah di lingkungan. Di tengah-tengah perhatian pastoral yang berubah. Mungkin banyak orang bertanya, ada lingkungan di Amerika? Ada loh. Itu kan sedunia. Ada kuskupan, ada dekanat, atau ada namanya langkenat kah, apakah ya. Kepi Kepan kalau di Jawa tuh Kepi Kepan ya. Itu gabungan habis itu nanti turun ke paroki, stasi ya lingkungan kan. Bahkan kring itu sebenarnya terdiri atas lingkungan itu terdiri atas kring-kring sebenarnya. Makanya minimal 2 kring atau 3 kring kan, 20 sampai 30. Boleh kring itu 5 keluarga bisa. Setelah satuan terkecilnya keluarga gitu. Nah, tetapi di kita lingkungan. Ya di Amerika ada lingkungan juga sama. Enggak ada. Ini gereja Katolik ini sedunia, yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Jadi harapan kami bahwa prinsip-prinsip yang disajikan ya dalam katekese yang diadopsi di masing-masing kuskupan atau di masing-masing negara nantinya itu mendorong upaya yang efektif menuju pembaruan evangelisasi terutama di negara sendiri dulu, negara Indonesia. Ya 100% Katolik, 100% Indonesia. Tetapi kita ngambil contoh di situ. Pelayanan gereja kepada dan bersama keluarga adalah sangat penting. Karena sebagaimana keluarga berjalan, demikian pula bangsa, demikian pula seluruh dunia tempat kita hidup. Oleh karena itu pekerjaan ini melibatkan perantaraan keluarga kudus Nazaret adalah doa kami agar keluarga-keluarga di seluruh negeri kami diperbarui, dibentengi dan diinspirasi. Jadi dibentengi dan diinspirasi oleh rencana Allah dalam kasih dan kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu pengantar yang cukup panjang ya, tetapi mau tidak mau kita sampaikan. Mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berkumpul di rumah keluarga Bu Maria Leha ini dan Bang Alek. Semoga Ibu Maria Leha dan Bang Alek selalu hidup rukun, damai dan sejahtera. Begitu juga untuk keluarga yang tinggal di rumah ini.
Begitu juga untuk umatmu di lingkungan Santo Rupinus, agar keluarga-keluarga di lingkungan Santo Rupinus dapat selalu menjadi sukacita bagi keluarga sendiri, keluarga di sekitar, dan yang paling utama dapat mewartakan firman dan sabdamu dalam sukacita hidup berkeluarga. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita masuk ke katekesi kedua dan katekesi ketiga, kita angkat satu pujian. Haleluya nomor 40. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu